Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat gambar pada masalah 1 pada gambar 1. Yang pertama, dengan menggunakan segmen, kita buat satu buah persegi. Dan buat juga garis pembaginya. Dengan menggunakan circle, center, and radius, kita buat di sini jari-jarinya 0,5. Lalu dengan menggunakan kompas, kita akan membuat lingkaran yang sama dengan jari-jari yang sama, hanya dengan satu klik. Lakukan langkah yang sama pada semua sisi persegi hingga ke sisi dalamnya juga. Setelah itu kita hapus lingkaran-lingkarannya dengan menghilangkan lingkaran hitam pada keterangan di sampingnya untuk mendapatkan titik-titik yang akan kita hubungkan untuk membuat gambarnya. Setelah semua dihapus, dengan menggunakan segmen kita hubungkan garis-garis pada sisi-sisinya dengan cara menghubungkan ujung terjauh ke ujung yang terdekat. Lalu kita ulangi hingga semua kotak membentuk gambar seperti pada buku.
Setelah itu kita hilangkan lagi titik-titiknya dengan cara mengklik lingkaran hitam pada keterangan di sebelah agar dapat menghasilkan gambar yang lebih jelas dan lebih rapi. Dan ini adalah hasil dari menggambar masalah satu pada gambar yang pertama. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, di sini kita akan menyelesaikan masalah 1, gambar 2, yaitu membuat segitiga kecil dalam sebuah segitiga besar dengan menggunakan garis-garis lurus. Langkah awal yang harus kita lakukan yaitu membuat sebuah persegi panjang dengan bantuan poligon. Di sini saya menggunakan ukuran panjangnya 16 dengan lebarnya 8. Di sini saya menggunakan garis koordinat sebagai garis bantunya. Lalu kita akan membagi panjang dari persegi panjang ini menggunakan fitur circle with center and radius. Baginya sepanjang 1 cm. Lalu kita duplikasi lingkaran tersebut menggunakan fitur kompas, klik lingkaran, lalu klik titik potong. Kan begitu seterusnya. Lakukan sampai tengah-tengah garis. Lalu lakukan juga hal yang sama pada salah satu panjang persegi panjang yang lain menggunakan ukuran yang sama. Kita copy terus, tekan tik. Lakukan juga sampai tengah garisnya. Setelah selesai, kita akan menghubungkan titik-titik ini menggunakan fitur segmen. Kita hubungkan dari yang tengah ke ujung, begitu seterusnya. Untuk membuat garis yang tegak lurus dengan garis ini, kita akan menggunakan bantuan reflect about line. Kita klik garis, lalu klik sumbu Y, klik garis lagi, klik sumbu Y, maka akan terbentuklah sebuah garis yang tegak lurus dengan garis yang sebelumnya. Dan terus hingga garisnya habis. Lalu kita akan membuat garis yang memotong kedua buah garis tersebut. Kita gunakan bantuan fitur kompas, klik lingkaran sebelumnya, lalu klik titik G. Tekan lagi, dan maka terbentuklah sebuah titik U. Lakukan di sisi sebelahnya dengan hal yang sama. Lalu kita menggunakan bantuan pigmen hubungkan kedua buah titik tersebut. Kita bisa menggunakan fitur reflect about line untuk membuat garis lainnya agar pekerjaan kita menjadi lebih mudah. Kita
garis atas, lalu klik garis bawah. Lakukan seterusnya hingga garisnya terpenuhi sampai ke bawah. Lalu kita hapus dulu lingkaran-lingkaran bantu tadi. Kita gunakan fitur intersect untuk mencari titik-titik potong yang terbentuk dari garis-garis yang telah kita buat, agar nantinya kita bisa menggunakan titik-titik tersebut untuk membuat segitiga-segitiga kecil yang kita inginkan. Dapat kita lihat di gambar bahwasanya kita sudah menemukan sebuah segitiga besar dalam segi panjang tersebut, di mana nantinya sebuah segitiga ini akan kita bagi menjadi 4 buah segitiga. Kita gunakan fitur polygon, kita buat segitiga di sisi atasnya, lalu 2 buah segitiga di sisi bawahnya. Maka terbentuklah 4 buah segitiga yang sama besar. Kita bisa menghapus objek-objek dan garis-garis bantu agar gambarnya terlihat lebih sederhana dan rapi. Nah, setelah gambar telah terhapus semua, kita bisa menghubungkan titik-titik yang kita bentuk tadi menggunakan fitur polygon agar membuat segitiga-segitiga kecil di dalam 4 buah segitiga ini sama besar. Kita membuat segitiga ini sesuai dengan gambar yang ada di buku, dimana nantinya ada sebuah segitiga yang lebih besar di tengah-tengah segitiga ini. Dapat kita lihat bahwa terdapat sebuah segitiga yang lebih besar di segitiga tersebut. Selanjutnya kita beri warna hitam pada segitiga yang kita buat dengan polygon tadi. Lalu kita lakukan hal yang sama pada segitiga yang terdapat di sisi bawahnya. Kita menggunakan ukuran yang sama dengan titik-titik bantu tadi. Lalu kita beri warna juga menjadi warna hitam semua poligon-poligon yang telah terbentuk ini. Nah, dengan ini maka terbentuklah sebuah gambar yang kita inginkan. Agar gambar ini terlihat lebih rapi, kita bisa menghapus objek-objek dan label-label yang tidak kita inginkan. Dan inilah hasil dari gambar yang kita inginkan di masalah 1 gambar kedua. Untuk masalah 1.c, untuk langkah yang pertama kita akan membuat segi 6 dengan konstruksi bunga daisy. Saya akan menggunakan konstruksi bunga daisy untuk membuat segi 6 tersebut. Untuk cara yang pertama kita buat lingkaran dengan menggunakan circle with center draw point. Kita klik seperti ini. Kemudian setelah itu kita akan buat lagi sebuah lingkaran yang berpusat di titik B. Seperti ini. Untuk langkah selanjutnya kita tinggal mencari titik potong kedua lingkaran.
sudah didapat, yaitu titik D dan titik C. Dan saya juga akan membuat lingkaran yang berpusat di titik D dan di titik C dengan menggunakan fitur Circle with Center Draw Point. Kita klik titik D dan klik titik A, klik titik C, kemudian titik A. Sudah seperti ini, kemudian tinggal mencari titik potong lingkaran tersebut dan lingkaran pusat. Kita klik titik lingkaran ini dan lingkaran ini, lingkaran ini dan lingkaran ini. Sudah jadi seperti ini, kita tinggal membuat lingkaran yang berpusat di titik H dan menggunakan fitur Circle with Center Draw Point. Kita klik titik A dan titik A. Kemudian kita cari titik potong dengan fitur intersect lingkaran telah kita buat tadi dan lingkaran pusat. Sudah dapat titik-titik di pinggir lingkaran, kita tinggal meng-show objek lingkaran-lingkaran atau lingkaran pembantu tadi. Kemudian setelah seperti ini, tinggal kita hubungkan titik-titik menggunakan fitur segmen, titik D ke titik E ke titik J, titik J ke titik H, kemudian titik H ke titik C, titik C ke titik N ke titik D. Kita show objek juga lingkaran ini dan titik tengah. Kemudian bekas-bekas konstruksi. Kemudian kita juga show height label agar terlihat lebih rapi untuk melanjutkan konstruksi. Kita height label di tengah juga. Saat heksagon sudah jadi, kita akan mencari titik tengah untuk setiap sisi segi 6 menggunakan fitur midpoint or center. Nah, kita cari untuk setiap titik, setiap sisi maksudnya, dari titik A ke titik B, kemudian titik B ke titik G, titik G ke titik C, titik G ke titik F, titik F ke titik L, titik F ke titik J, titik J ke titik N, titik E ke titik D, titik D ke titik P, titik D ke titik J, titik J ke titik R. Setelah itu kita akan menghubungkan setiap titik menggunakan fitur segmen. Dari titik E kita hubungkan ke titik I, titik I ke titik K, titik K ke titik M, titik M ke titik O, titik O ke titik I, titik I ke titik S. Sudah seperti ini, kita akan mengulangi langkah yang sama seperti tadi dan mencari titik tengah antara sisi segi 6 yang telah kita buat. Dari titik S ke titik I, kemudian titik T,
lagi menggunakan fitur segmen antara titik tengah yang telah kita cari tadi, sehingga akan terbentuk heksagon di dalam heksagon. Seperti ini. Selanjutnya kita akan beri warna menggunakan fitur polygon. Di sini kita cari ingin warna apa. Saya memakai warna pink dengan tingkat kecerahan 75% ya. Kita warnai terus setiap segitiganya. Nah, sudah seperti ini. Kemudian saya membuat atau mewarnai dengan poligon lagi di segitiga selanjutnya seperti ini, dan ini dilakukan untuk setiap Nah, ketika sudah semua diwarnai, saya akan mengganti warna poligon selang-seling seperti ini. Kita beri warna putih poligon yang ini juga warna putih, ini juga warna putih. Ketika seperti ini, saya akan memberi warnanya pink putih untuk seterusnya. Di sini saya mengulangi langkah-langkah yang telah saya buat tadi, tapi di sini saya percepat agar durasi videonya tidak terlalu lama. Karena ini memakai langkah-langkah yang sama dan berulang-ulang kali dalam mewarnai atau membuat heksagon di dalam heksagon seperti ini agar terbentuk heksagon spiralnya. Dan ini untuk hasil akhir setelah diwarnai. Setelah itu agar lebih rapi, kita akan menghilangkan jejak-jejak konstruksi seperti titik-titik, label-label atau objek yang tidak diperlukan.
Inilah untuk hasil akhir heksagon spiral yang telah kita buat. Sudah di label-label dan objek-objek sudah dihilangkan, dan warnanya juga sudah cantik seperti ini. Dan untuk warna kita sesuai selera, bisa diubah-ubah ya, seperti ini. Kita ingin mengubah ini menjadi warna hitam. Tinggal kita ubah aja, kita tekan poligon yang ingin kita ubah warnanya. Untuk di sini mewarnainya saya percepat agar durasinya juga tidak terlalu lama, dan diulang-ulangi saja seperti ini hingga warnanya yang kita inginkan cocok. Dan inilah jika kita mengganti warnanya jadi seperti ini, dan kita tetap bisa mewarnai sesuai hati kita. Dan inilah penyelesaian dari masalah 1C. Baiklah, untuk masalah 3 saya akan menjelaskan cara mengkonstruksi desain simpul menggunakan GeoGebra. Pertama-tama gunakan circle center with through point. Buat lingkaran dengan jari-jari sembarang. Kemudian gunakan kompas untuk membuat lingkaran yang sama. Buat 3 lingkaran untuk tingkat bawahnya dengan posisi seperti gambar yang diketahui. Kemudian gunakan kompas lagi untuk 2 lingkaran di atasnya. Sesuaikan posisinya agar terlihat sama seperti gambar yang diketahui. Buat 1 lagi lingkaran di atasnya. Jika sudah sesuai dengan gambar, kemudian hilangkan label-labelnya sehingga gambar terlihat rapi. Langkah selanjutnya, buat lingkaran kecil yang ada di dalam lingkaran tersebut. Gunakan circle center with through point dengan jari-jari sembarang. Kemudian gunakan kompas untuk membuat lingkaran yang sama. Diletakkan pada titik C. Letakkan titik D. Jika sudah, kemudian kita hilangkan label-label lingkarannya. Jika sudah, kita gunakan sketsa ini untuk membuat simpul-simpulnya, yaitu dengan cara melapisi busur lingkaran di atasnya lagi, sesuai dengan simpul-simpul yang diketahui. Kita gunakan circular arc untuk melapisi busur lingkarannya lagi. Terlebih dahulu kita tebalkan garisnya untuk menjadi pembeda apakah busur tersebut sudah dilapisi apa belum. Klik titik pusatnya, kemudian putar garisnya mencapai titik tersebut sesuai dengan simpul-simpulnya. Jangan sampai salah meletakkan titik potongnya. Lalu beralih ke titik pusat C untuk membuat busur lingkaran pada lingkaran tersebut. Gunakan fitur yang sama, yaitu circular arc untuk membuat busurnya. Klik titik pusat. Jangan sampai salah posisi simpulnya.
Buat busur untuk lingkaran kecil dan lingkaran besarnya. Lakukan hal yang sama pada titik pusat D. Jangan sampai salah posisi simpulnya. Dan titiknya harus tepat pada titik potong. Lakukan hal yang sama untuk titik pusat F, E, dan G. Jika sudah selesai, kita hilangkan sketsa ya lingkaran-lingkaran yang kita buat pada awalnya tadi. Lalu kita hilangkan juga titik-titik interseknya sehingga gambar terlihat rapi. Juga kita hilangkan label-label circular arc-nya. Maka dapat kita lihat terdapat desain-desain simpul yang ada pada lingkaran tersebut. Kita hilangkan titik pusatnya. Maka terlihat jelaslah desain simpulnya. Lalu kita beri warna pada garis busurnya. Warnanya terserah kita. Saya beri warna ini yaitu warna merah. Untuk warna keduanya saya beri warnanya biru. Itu saja. Jika sudah diberi warna, maka terlihatlah desain simpulnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadila, perwakilan dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang masalah 4, yaitu desain heksagon. Pertama, kita membuat garis vertikal menggunakan segmen dengan panjang yang tadi ditentukan. Kemudian kita mencari titik tengahnya dengan midpoint. Kemudian kita membuat lingkaran di titik tengah tersebut dengan jari-jari bebas. Lalu dengan fitur kompas, kita mencari lingkaran di titik D. Setelah itu kita gunakan di titik satunya lagi. Kemudian kita mencari perpotongan setiap lingkaran menggunakan fitur intersect. Hingga ditemukanlah titik potongnya. Dengan fitur kompas kita ulangkan lagi di titik-titik yang telah ditemukan tersebut. Setelah itu dengan fitur segmen kita satukan titik-titik perpotongan yang ada di lingkaran tengah tersebut. Titik G ke D, D ke F, dan seterusnya. Setelah itu dengan fitur intersect kita mencari titik potong di setiap lingkaran. Kemudian kita menggunakan fitur kompas. Kita membuat lingkaran di titik perpotongan lingkaran tersebut. Kita ulangi hingga terbentuk gambar seperti yang ada di buku.
Setelah itu dengan fitur segmen kita satukan kembali titik perpotongan tersebut hingga membentuk heksagon. Kita ulangi di setiap lingkaran. Kemudian kita sembunyikan label yang tidak diperlukan menggunakan objek type. Setelah itu kita perjelas lagi di bagian heksagonnya. Untuk melihat heksagon dengan jelas, kita sembunyikan terlebih dahulu lingkaran, hingga terbentuklah heksagon yang ada di buku. Sekian dari saya, terima kasih.